waktu dekat tim hukum Jokowi bersama relawan pendukung Jokowi akan mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kalau perlu kita akan mengepung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan aksi 1 juta lilin. Bahwasannya penegakan hukum dipermainkan seperti ini. Setuju? Anda lihat sendiri, begitu semangat dan membaranya para relawan Jokowi dalam mengawal kasus ini. Jadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, copot dan pecat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hidup relawan Jokowi. Hidup tim hukum Jokowi. Baik, ini semangatnya tidak pernah pudar. Inilah yang ditakutkan oleh Roti. Karena tidak ada sedikit pun teman-teman relawan maupun tim hukum Jokowi untuk mundur dalam mengawal dan memonitor kasus yang sedang berjalan ini. Tapi hari ini tim hukum Jokowi bersama dengan relawan Jokowi hadir di sini untuk memberikan pernyataan sikap terkait dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah tidak relevan dan ideal lagi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kita ditontonkan dengan guyonan-guyonan, lawakan-lawakan, sirkus, dan berbagai hal lainnya terkait dengan penegakan hukum yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia yang telah menjabat selama 2 periode dalam membangun Republik ini. Teman-teman yang kami banggakan dan kami hormati, ada beberapa poin yang menjadi catatan petisi ahli di dalam kasus yang sedang berjalan ini, sehingga kami menganggapnya adalah abuse of power dalam penegakan hukum. Yang pertama, berdasarkan catatan kami di petisi ahli, bahwasanya ada strategi hukum yang dilayangkan oleh tersangka untuk mengulur dan menunda perkara ini masuk ke dalam pokok perkara sehingga menghindari peradilan yang objektif dan dapat diketahui oleh publik. Catatan yang pertama adalah dugaan kami bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini kurang profesional dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur layak untuk diganti dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Tipa Ujia yang bersangkutan itu seharusnya pembacaan dakwaan itu pada tanggal 6 Agustus 2026. Pembacaan dakwaan yang baru, ya. Kemudian ia mengajukan pra peradilan, ya. Untuk pra peradilan pertama itu 12 Agustus 2026. Ini sangat aneh sekali, ya. Ketika pada tanggal 6 Agustus 2026 pembacaan dakwaan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan sakit sehingga ditunda perkara tersebut menjadi 13 Agustus 2026. Ada apa penundaan ini? Apakah penundaan ini untuk melegalkan Tipa Ujia mengajukan pra peradilan sehingga pokok perkaranya ditunda? Jelas dong, karena pra peradilannya tanggal 12 Agustus. Seharusnya terlebih dahulu pembacaan dakwaan Tipa itu tanggal 6 Agustus. Nah kemudian ditunda pembacaan dakwaan 13 Agustus. Berarti kalau ditunda jadi 13 Agustus, pra peradilan Tipa duluan 12 Agustus. Ada apa ini? Dengan alasan kedinasan dan lain-lainnya, emang nggak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menggantikan alasan ujian kedinasan hakim tunggal ini? Ini serius, ya. Jadi kita akan melihat apakah persidangan pembacaan dakwaan pada tanggal 13 Agustus 2026 ini ditunda karena ada gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tipa. Kalau mau fair seharusnya tanggal 6 Agustus 2026 itu sudah pembacaan dakwaan. Kenapa mereka tunda nggak jadi pembacaan dakwaan? Maka dari itu kami menganggap, ya,
hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dievaluasi oleh Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau perlu copot. Jangan main-mainkan orang yang lagi berjuang dalam menegakkan hukum gitu loh. Kemudian terkait dengan pra peradilannya Roy Suryo, di dalam pasal 163 ya KUHP, di situ ditegaskan bahwasanya proses pra peradilan itu diperiksa paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Anda bisa buka pasal 163 KUHP. Berdasarkan catatan yang kita peroleh, bahwasanya pra peradilan pertama Roy Suryo dimulai pada tanggal 29 Juni 2026 dan putusannya tanggal 7 Juli 2026, memakan waktu 8 hari. Sudah lewat 1 hari dari ketentuan KUHP. Kemudian pra peradilan kedua yang diajukan oleh Roy yaitu pada tanggal 10 Juli 2026 dan putusan tanggal 20 Juli 2026. Sudah 10 hari. Tidak 7 hari lagi. Kemudian pra peradilan ketiga, mereka kembali mengajukan pra peradilan ketiga dengan sidang pertama tanggal 27 Juli dan putusan 6 Agustus 2026. Berarti memakan waktu 10 hari. Jelas di dalam pasal 163 ya KUHP bahwasanya pra peradilan itu jangka waktu paling lama itu 7 hari harus diputuskan. Sehingga kami menilai ini hakim tunggal ya main-main ini terhadap ketentuan hukum acara pidana kita. Dan yang paling mengenaskan lagi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda pokok perkaranya Roy Suryo. Apakah kita dipertontonkan seperti ini? Masyarakat belum tahu surat ini. Tapi berdasarkan info intelijen potensi ahli, kita telah memperoleh surat itu. Sehingga itu harus dilawan karena tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana. Merdeka! Lawan! 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 Hidup Jokowi! Jadi, Bapak Ibu sekalian, kasus ini tendensius bukan lagi kami lihat masuk ke dalam penegakan hukum yang murni. Akan tetapi telah dikotori dengan penegakan-penegakan dan permainan-permainan politik. Dibumbui dengan rasa-rasa politik. Sehingga esensi penegakan hukum ini compang-camping dalam menegakkan aturan. Saya tantang kepada mahasiswa yang ada di sini. Apakah ada di dalam KUHP diatur, ya? Apakah ada dalam KUHP diatur bahwasanya pra peradilan itu bisa dilakukan sampai 2029? Karena kami menduga pra peradilan ini dilakukan sampai berkali-kali karena menunggu timeline untuk 2029. Secara politik. Artinya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak tegas dan tidak bisa mengambil sikap untuk memberikan keadilan kepada korban. Kami kira kalau memang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki tendensi apapun, ya, dia harus bisa mengambil sikap dengan tegas, ya, dan melanjutkan pokok perkara, bukan malah menunda dakwaan. Yang seharusnya tanggal 6 Agustus dirubah lagi tanggal 13 Agustus. Padahal sudah keluar penetapan sidangnya. Artinya dia mengamini pra peradilan yang dilakukan oleh TIPA. Bagaimana penegakan hukum kita seperti ini? Kalau seperti itu ditantang, kami kira ya tim hukum Jokowi dan relawan pendukung Jokowi bukan tidak bisa mengajukan pra peradilan. Kita juga bisa mengajukan ribuan pra peradilan. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mampu untuk menampung gugatan-gugatan yang akan dilayangkan? Kalau itu dilayangkan dan tiap hari akan diadili oleh Pengadilan Jakarta Timur. Tentu kita mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya jangan main-main.
ambil sikap tegas, segera adili pokok perkara tersebut karena ini sangat menciderai rasa keadilan dan tidak memiliki kepastian hukum. Karena hakikat daripada penegakan hukum adalah kepastian hukum. Maka dari itu, ya, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dikira tim hukum Jokowi ini karena melihat dagelan-dagelan seperti ini kita lantas diam. Tidak. Dalam waktu dekat tim hukum Jokowi bersama relawan pendukung Jokowi akan mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kalau perlu kita akan mengepung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan aksi 1 juta lilin. Bahwasannya penegakan hukum dipermainkan seperti ini. Setuju? Anda lihat sendiri, begitu semangat dan membaranya para relawan Jokowi dalam mengawal kasus ini. Jadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, copot dan pecat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Merdeka! 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 Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Fitra dari Petisi Ahli. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.